Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 ya. Nah, pembahasan kali ini mengenai kombinasi. Kemarin pembahasan sebelumnya kan sudah saya jelaskan mengenai permutasi ya. Nah, sekarang kita ke kombinasi. Jadi nanti kalian tahu tuh perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi tidak hanya dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita langsung ke soal-soal dari kombinasi. Ya. Nah, kombinasi itu di sini susunan tanpa memperhatikan urutan katanya. Susunan tadi kan permutasi itu susunan yang memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu susunan tanpa memperhatikan urutan. Nah, banyak kombinasi dari K unsur yang diambil N unsur yang tersedia dengan kombinasi dari N yang diambil oleh R unsur ya. Atau bisa ditulis dengan C N diambil R. Sama aja, mau gini sama aja. Seperti tadi N-nya harus lebih besar daripada R. Oke. Nah, dari 5 orang akan dipilih 2 pengurus tanpa memperhatikan jabatan. Tadi kan perbedaannya coba lihat di sini ya. Coba lihat permutasi. Kalau permutasi itu tadi di sini kan nih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ini ada urutannya, ada sebagai ketua, ada sebagai sekretaris, ada sebagai bendahara. Kalau kombinasi nih tanpa memperhatikan jabatan. Jadi, dari 5 orang akan dipilih 2 pengurus aja. Nggak ada jabatannya, nggak disebutkan jabatannya sebagai apa. Yang penting saya punya 2 pengurus nih, gitu. Oke, kita selesaikan. Nah, aduh, malah kecoret. Cara dari kombinasi, berarti ini kombinasinya dari berapa orang nih? Kombinasi dari 5 orang diambil 2 pengurus, gitu kan? Nah, ini gimana nih? Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 10. Atau kita bisa selesaikan menggunakan cara cepat. Nah, tadi kan kalau misalkan dalam permutasi hanya dikali tanpa dibagi. Kalau dalam kombinasi ini kita bagi. Kombinasi 5, 2. 5 diuraikan 2 kali. 5 dikali 4 atau ini bilangan terbesar kita uraikan, bilangan terkecil kita uraikan nanti. Ya. 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. Gitu. Berarti 5 kali 4, 20 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 10. Lebih gampang mana? Ini ya. Lebih gampang dengan cara cepat. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sebuah kelas terdapat 20 siswa. Rezi ditugaskan untuk memilih 5 siswa untuk menjadi perwakilan OSIS. Ada berapa cara pemilihannya? Ya. Jadi, tadi di sebuah kelas ada 20. Regi ditugaskan untuk memilih 5 orang siswa untuk menjadi perwakilan OSIS. Si perwakilan OSIS nih, dia tidak ditentukan jabatannya atau tidak ditentukan urutannya. Nah, ini termasuk ke dalam kombinasi. Oke. Nah, kita selesaikan sekarang. Berarti kombinasi dari 20 diambil 5 gitu. Kita pakai cara apa nih? Pakai cara cepat aja deh. Ya, pakai cara cepat. Berarti 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17. Ini kan diuraikan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 kita uraikan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Penguraian ini pure penguraian tanpa ada faktorial ya. Pokoknya pure penguraian. Nah, ini 20 dicoret atau dibagi. Ini kan 6 nih. Ini berarti 3. 19 kali 3 dikali 17 dikali 16. Ini hasilnya ada 15.504 cara. Gitu. Kalau kalian mau buktikan pakai rumus permutasi boleh. Kombinasi boleh
ya. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga, ya. Akan disusun suatu tim peneliti yang terdiri dari 2 orang matematikawan dan 3 orang teknisi. Jika calon yang tersedia 3 orang matematikawan dan 5 orang teknisi, maka banyak cara penyusunan tim tersebut adalah. Gimana nih caranya? Akan disusun suatu, nah, matematikawan, coba lihat. 2 matematikawan, tersedia 3 matematikawan, ya. Berarti ini kombinasi dari berapa orang? Ada 3 orang yang tersedia, diambil 2 orang. Ini matematikawan, gitu. Mau pakai itu boleh, matematikawan, biar bisa membedakan. Berarti ini 3-nya kita uraikan sebanyak 2 kali, berarti 3 dikali 2 dibagi oleh 2 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 3. Terus CT dari 5 orang diambil 3 orang. Berarti 5 kali. 5-nya diuraikan 3 kali, 4 dikali 3, gitu kan? Dibagi 3 dikali 2 dikali 1, gitu kan? Ini 2. Ini hasilnya adalah 10. Oke. Nah, sehingga cara penyusunan tim tersebut ada berapa? 3, ya. C. 3 diambil 2 dikali oleh C, 5 diambil 3. Hasilnya adalah 3 dikali 10 itu hasilnya adalah 30 cara. Gitu ya. Oke, ke contoh yang terakhir. Ini lumayan. Nah, sebenarnya ini agak berhubungan dengan peluang, ya. Oke, tapi kita selesaikan di sini. Kita coba-coba dulu. Sebuah kotak terisi 4 bola putih dan 5 bola biru. Kotaknya ada 4 bola putih dan 5 bola biru. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus, ya. Ini akan diambil 3 bola. Banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru adalah X cara, ya. Jadi si X caranya itu adalah 2 bola biru, ya. Jadi cara pengambilannya itu ini diambilnya 3 bola. Tapi harus, ya, hingga sedikitnya 2 bola. Harus yang diambil itu sedikit, paling sedikit itu 2 bola biru, katanya. Berarti ini akan ada kemungkinan yang pertama, akan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama, yang terambil. Berarti jika hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru, ya, 2 bola biru. Berarti yang diambil 2 bola biru, karena yang diambil 3 bola. Berarti di sini yang putihnya berapa bola yang terambil? Hanya 1 bola. Gitu. Nah, kemungkinan yang kedua yang terambil paling sedikitnya terdapat 2 bola biru. Berarti karena yang diambil 3 bola ini bisa dong yang diambil 3 bola biru. Tapi putih bisa terambil nggak? Nggak ada yang diambil untuk yang putih. Nah, sampai sini gimana, paham? Oke, kita lanjut sekarang. Untuk yang pertama, kemungkinan yang pertama, berarti kombinasi dari, ini berapa nih? Kombinasi dari 4 bola putih, diambil berapa nih? Diambil 1. Gitu kan? Dikali oleh 5 bola biru, diambil berapa? 2. Kita selesaikan. Kombinasi 4 diambil 1. Kombinasi 4 diambil 1 berarti 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Gitu kan? Kemudian kombinasi dari 5 diambil 2. 5 kita uraikan 2 kali, 5 kali 4 dibagi 2 kali 1.
Berarti ini 2 sama dengan 10. Berarti untuk yang pertama, sorry, kok untuk yang pertama ini udah dua-duanya ya. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 10 sama dengan 40 gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, kombinasi 4 diambil nggak ada. Kombinasi 5 diambil 2. Berapa tuh? 5 diambil 2. 5 diambil ini dong yang belum. 5 diambil 3. Ya, 5 diambil 3. Berarti kombinasi 5 diambil 3 itu adalah 5-nya kita uraikan 3 kali. 5 kali 4 dikali 3 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. 3 bagi, ini bagi. Hasilnya adalah berapa nih? 10. Oke, berarti ini adalah 10. Sehingga ini kita harus jumlahkan nih. Ya. Totalnya harus dijumlahkan. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Oke, karena manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Mana coba? Ini kan P-nya 2X, berarti kita ubah aja 2 dikali 50, karena ini kan X nih. X-nya ini kan 50. 100, 2 kali 500, 50, 100, ini 100. 100 sama dengan 100, pernyataan yang benar yang mana? Yang C. Gitu, oke. Baiklah, ternyata sudah cukup ya untuk pembahasan dari kombinasi, permutasi sudah, kaidah penjajahan sudah, kombinasi ini sudah selesai semua. Maka nanti kita akan lanjut ke peluang. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya, bermanfaat ya untuk penyelesaian dalam kehidupan kita gitu kan. Kemudian bermanfaat juga nanti untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahannya. Oke? Semoga kalian dapat diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan oleh kalian. Semangat, kalau mau keterima, berarti apa yang harus kalian lakukan? Belajar ya. Kalau misalnya nggak belajar, kalau males-malesan, ya sama aja bohong itu mah, nggak ada usahanya. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah aja, badai pasti berlalu, hujan pasti akan berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada koreksi silakan koreksi di kolom komentar ataupun di WhatsApp ke saya. Bye-bye.